Mungkin ini banyak kabupaten yang galau ini ya. Contohnya kalau nggak salah itu paling besar itu Pekalongan ya, Pekalongan ya, yang kekurangan dana. Kalau kita lihat di sini, Pekalongan bukan apa ini? Klaten. Jadi kita sudah revisi karena adanya kekurangan dana yang ada di PMK tersebut. Nah, tadi kita sudah terima surat dari Kementerian Keuangan, revisinya sudah disetujui. Mungkin ada yang PMK-nya bertambah, ada yang berkurang. Ya, ada yang berkurang. PMK awal itu kolom ini. Nih, direvisi menjadi kolom ini ya. Saya kecilkan dulu ya. Ada yang turun, ada yang naik. Contoh misalnya Klaten ini naik dari 289 menjadi 314 ya. Kemudian yang kemarin paling jauh itu apa ya kemarinnya? Klaten, Pekalongan ya kalau nggak salah. Pekalongan mana ya? Kota Pekalongan. Apa ya kemarin? Salatiga ya? Kota Pekalongan. Kota Pekalongan. Ah ini. PMK-nya 6 miliar coba untuk membayar 1.400 orang. Ya kan? Tapi kita sudah revisi menjadi 59. Ini dilakukan penyesuaian seluruh Indonesia ya. Jadi Bapak dan Ibu, ada yang dari Pekalongan ya. Jadi ya, ini sudah keluar suratnya Pak dari Kementerian Keuangan, sudah ditandatangani Menteri Keuangan. Mungkin kami minggu depan akan menyurati Dinas Pendidikan seluruh Indonesia agar segera merealisasikan tunjangan profesi di triwulan kedua ya, sesuai dengan PMK terbaru. Jadi kalau kemarin itu hanya 6 miliar dan tidak bisa dibayar, kan uangnya kurang. 6 miliar itu bukan 6 miliar turun, 6 miliar bagi 4 kan 4 ini triwulan. Jadi hanya sekian miliar turunnya untuk 1.000 orang, kan nggak cukup gitu. Nah, oleh karena itu perlu saya sampaikan Bapak dan Ibu, nanti yang turun di triwulan kedua itu adalah 50% dari total PMK. Jadi triwulan kedua itu, triwulan 1 kecil, triwulan kedua menggenapkan 50% gitu. Ya, karena kan triwulan kedua itu sudah setengah dari total. Nah, nanti silakanlah nanti di sana diatur yang jelas. Karena ini per triwulan 1 kurang, triwulan kedua yang akan turun itu totalnya sudah 50% dari PMK ya. Jadi kemudian kami akan menyusun juknisnya nanti bagaimana melakukan pembayaran terkait dengan yang kekurangan-kekurangan tersebut. Kami akan revisi. Kemudian berita kedua adalah terbitnya Permendikbud 62. Jadi di sini ada Permendikbud 62, yaitu tentang sertifikasi guru dalam jabatan dalam rangka penataan dan pemerataan. Ini sebenarnya boleh saya katakan Permen kompromi ya, kompromi. Artinya begini. Di satu sisi guru itu tidak salah, tetapi dia tidak dapat jam, sehingga ada aturan ya kan, bahwa guru yang tidak mengajar tidak sesuai sertifikat pendidiknya maka tidak dibayar. Nah, kalau kita lihat di sini di data kita, contoh di sini kabupaten, kita lihat yang provinsinya saja.
Jawa Tengah itu ada sekitar untuk SD 209 sama SMP 966 mengajar 24 jam tetapi tidak sesuai sertifikat pendidiknya. Nah, asumsi kami, ini baru asumsi nih, mereka itu dipindah ke jenjang lain untuk mengisi kekurangan guru. Contoh, kekurangan guru di SD itu diisi dari guru SMA. Karena kalau kita berharap ada pengangkatan PNS baru, ini khusus sekolah negeri ya, PMK itu khusus sekolah negeri dan guru PNS. Nah, karena formasi pengangkatan CPNS tidak ada, kemudian proses belajar mengajar tetap berlanjut, mau nggak mau ya, di satu sisi ada kelebihan guru di mata pelajaran lain, maka guru tersebut dipindah ke SD sehingga sertifikat pendidiknya tidak sesuai dengan bidang yang diampunya. Jadi pengertian dari permen tersebut adalah guru ya, kalau kita baca di pasal 52-nya ini, peralihan ini ketentuan peralihan. Guru dalam jabatan yang dipindah pada bidang tugas yang tidak sesuai dengan sertifikat yang dimiliki, tetapi mengampu beban kerja paling sedikit 24 jam tatap muka per minggu, berhak mendapat tunjangan profesi untuk selama jangka waktu 2 tahun sejak dipindah tugas mengajar pada bidang tugas baru. Ya, daripada tidak ada yang mengajar di SD, kemudian guru yang kelebihan di jenjang lain dialihfungsikan, dipindah ke SD. Karena ini adalah turunan dari SKB 5 Menteri. SKB 5 Menteri itu mengatur sekolah negeri dan PNS saja, karena terkait dengan pengangkatan guru baru, ya kan? Kan tidak serta merta kurang guru terus ada formasi angkat, nggak semudah membalikan telapak tangan. Ada kurang guru, besok usulkan ada formasi. Oleh karena di satu sisi ada guru yang tidak teroptimalkan, maka dipindahlah ke sana dan mereka berhak dibayar tunjangan profesinya selama 2 tahun saja. Dan pasal 2, mereka harus memiliki sertifikat pendidik, ya kan, yang diperoleh sesuai dengan sertifikat sesuai dengan mata pelajaran yang baru. Jadi sertifikatnya 2, satu yang lama sudah nggak dipakai karena pindah ke SD misalnya. Nah, waktu di SD dia harus di sertifikat pendidik 2 tahun harus diperoleh. Kalau tidak, ya berhenti itu tunjangannya. Seperti itu. Nah, Bapak dan Ibu di Dinas Pendidikan ini harus sudah mulai memetakan ini siapa-siapa. Nah, kami di pusat menunggu laporan siapa yang dipindah. Jadi harus ada nanti SK mutasi dari BKD.